Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak pada siang hari ini? Mudah-mudahan sehat ya. Ada beberapa orang yang tidak hadir. Bagaimana kabarnya? Tahu? Sebenarnya absen. Baik, Bapak semua, pada pembelajaran pada kali ini merupakan lanjutan dari pembelajaran kita yang kemarin. Kemarin kita belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Organ-organnya adalah hidung, faring, laring, trakea, paru-paru, alveolus, bronkus, bronkiolus, dan diafragma. Kita lupa pelajaran kemarin. Untuk pelajaran sekarang kita kembali melanjutkan tentang cara tubuh mengelola udara bersih. Pada pembelajaran pertama kita kemarin mempelajari tentang sistem pernapasan pada hewan. Kemudian dilanjutkan dengan sistem pernapasan pada manusia. Kemudian pada pertemuan ketiga juga tentang pengelolaan udara bersih, yang mana pada tujuan pembelajaran kita pada hari ini hanya akan tulis tujuan pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca teks agar Bapak mampu menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Hampir sama dengan tugasnya kemarin. Kemudian dengan menuliskan dalam bentuk peta pikiran, siswa mampu mempresentasikan informasi dengan menyimak penjelasan, mengamati pelaksanaan. Inilah tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh, seperti biasa, siapa nama Bapak yang mau memimpin doa? Ya, Habil, silakan Habil. Sebelum belajar marilah kita berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak semua, di dalam pembelajaran kita hari ini, selain dari tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan, rangkaian pembelajaran kita pada hari ini adalah Bapak nanti dapat melakukan kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengomunikasikan, dan menyimpulkan. Kemarin kita telah mempelajari tentang alat pernapasan pada manusia. Kemudian pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara kita untuk menjaga ketersediaan oksigen selalu ada di sekitar kita. Yang mana pada pembelajaran sebelumnya telah disampaikan bahwasanya oksigen itu dihasilkan oleh hasil oksigen. Pembelajaran pertama yang menghasilkan oksigen adalah tumbuhan hijau. Jadi tumbuhan hijau itu menghasilkan oksigen. Itu makanya tumbuhan hijau itu tidak boleh ditebang. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada anak-anak Bapak, untuk langkah pertama dalam pembelajaran hari ini, silakan baca
bacaan tentang hari menanam pohon pada halaman 23 pada buku siswa. Nah, Bapak beri waktu 10 menit untuk membaca dan memahami bacaan hari menanam pohon. Silakan baca bacaan hari menanam pohon. Nah, setelah anak bapak semua membaca dan memahami bacaan tentang hari menanam pohon, coba buka lembar kerja siswa, lembar kerja pendidik yang bapak bagikan tadi, seperti yang ada di papan tulis. Setelah membaca dan menyimak serta memahami bacaan hari menanam pohon, lengkapi mind map atau peta pikiran di bawah ini. Nah, silakan anak-anak bapak semua isi peta pikiran yang ada di lembar kerja sesuai dengan bacaan yang telah anak bapak baca tadi tentang hari menanam pohon. Ada kapan, di mana dilakukan, pohon apa yang ditanam, siapa yang melakukan, apa yang dilakukan, kapan, dan mengapa harus menanam pohon. Ditulis jawabannya di dalam kolom ini yang telah ada pada lembar kerja kita masing-masing. Silakan, waktu 10 menit. Bacaannya kan sudah siap semuanya? Nah, silakan untuk kita selesaikan peta pikiran yang telah Bapak buat. Siapa pertama sekali bisa menampilkan, membacakan jawabannya di depan kelas? Yang pertama, Aira. Siapa? Bisa, silakan bisa. Bacakan ke depan kelas, ke depan jawaban tugas dari Hafisa. Hari menanam pohon. Kapan? Tanggal 28 November pada tahun 2015, diawali sejak tanggal 26. Lanjut. Di mana kegiatan dilakukan di hutan atau di lingkungan sekitar. Apa yang dilakukan? Penanaman pohon. Siapa yang melakukan? Masyarakat sekitar. Pohon apa yang ditanam? Pohon yang buahnya dapat dimakan dan macam-macam pohon. Mengapa kita harus menanam pohon? Untuk pasokan oksigen bagi kehidupan dan untuk udara bersih. Nah, silakan. Dulu. Yang kedua, Aira, silakan Aira. Lima yang lain, perhatikan jawaban kita. Hari menanam pohon. Kapan? Tanggal 20 November pada tahun 2015, diawali sejak tanggal 26 November. Apa yang dilakukan? Menanam pohon. Di mana kegiatan dilakukan? Di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Siapa yang melakukan? Pemerintah dan rakyat. Pohon apa yang ditanam? Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Mengapa kita harus menanam pohon? Karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan menyebabkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Bagus. Yang ketiga, Rama. Rahmatul Akhirat. Hari menanam pohon. Kapan?
28 November, peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Apa yang dilakukan? Pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Di mana kegiatan dilakukan? Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Siapa yang melakukan? Pemerintah bersama rakyat. Pohon apa yang ditanam? Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Mengapa kita harus menanam pohon? Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Rasakan, bagus. Nah, itulah jawaban dari 3 orang teman-teman kita. Bagaimana yang lain? Bisa kita periksa bersama-sama. Kita cari jawabannya bersama-sama berdasarkan kajian tentang Hari Menanam Pohon. Kapan Hari Menanam Pohon? Tanggal? Lihat buku, lihat jawabannya. Coba lihat bacaannya. Di mana? Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Jadi, kapan Hari Menanam Pohon? Tanggal 28 November. Di mana kegiatan Hari Menanam Pohon dilakukan? Di mana? Suara-suara yang lain? Di Taman Hutan Raya Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada jawabannya di teks. Kemudian pohon apa yang ditanam? Lihat jawaban kita masing-masing atau bacaannya. Pohon apa yang ditanam? Mana suaranya? Pohon yang ditanam bermacam-macam pohon, termasuk pohon buah-buahan. Apa yang dilakukan? Menanam pohon. Nah, soalnya, siapa yang melakukan penanaman pohon? Hah? Siapa yang melakukan penanaman pohon? Perhatikan bacaan kita kembali. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Siapa yang melakukan? Presiden. Di bacaan jelas. Kan ada nih presiden ke situ. Lanjut. Mengapa kita harus menanam pohon? Nah, jawabannya. Hah? Oke? Kita dapat bergerak untuk membandingkan paru-paru dunia. Abil? Karena dapat menghasilkan oksigen dari buah-buahan
Karena dapat menghasilkan oksigen dan buah-buahan. Bagus. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat digunakan. Memang itu jawabannya? Itu beda pertanyaan, beda jawaban. Makanya Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi tubuh. bagus. Jadi di sini mengapa kita harus menanam pohon? Karena makin banyak pohon kita tanam akan menghasilkan oksigen yang banyak. Nah, sehingga kita manusia yang membutuhkan oksigen tidak merasa kekurangan oksigen. Nah, jadi itulah fungsinya hutan lindung, pohon-pohon hijau. Karena pohon-pohon hijau itu menghasilkan oksigen. Oksigen yang dihasilkan, tumbuhan hijau menghasilkan oksigen, sedangkan manusia bernapas membutuhkan oksigen. Jadi di dunia ini yang bertindak selaku pabrik oksigen adalah yang menghasilkan oksigen pohon hijau. Nah, hutan-hutan itu yang menghasilkan oksigen. Kemudian untuk menjaga kelestarian hutan tumbuhan hijau itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Makanya kita tidak boleh sembarangan dalam menebang pohon. Itu tanggung jawab kita. Tahu ada nama apa itu tanggung jawab? Apa itu tanggung jawab? Apa itu tanggung jawab? Apa itu tanggung jawab? Kalian tahu? Untuk lebih pahamnya tentang tanggung jawab, silakan anak bapak semua kembali baca buku siswa halaman 25 tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Diberi waktu 10 menit. Silakan baca bacaan tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Waktu 10 menit dari sekarang. Nah, berikan anak-anak semua. Setelah kita mempelajari tadi tentang apa semua membaca dan memahami tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Apa saja tanggung jawab kita selaku warga masyarakat? Yang pertama, tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Apa tadi? Yang telah Bapak baca di buku. Apa saja contohnya tanggung jawab kita di masyarakat? Hah? Tolong dipahami bacanya. Apa saja tanggung jawab kita selaku warga masyarakat? Ya, halaman 26. Nomor 3. Tanggung jawab terhadap masyarakat. Jadi dalam tanggung jawab terhadap masyarakat, dalam pergaulan sehari-hari kita tidak boleh melakukan perbuatan sewenang-wenang. Contohnya tanggung jawab kita menjaga
kebersihan tempat tinggal kita, ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala jorong misalnya. Itu contoh tanggung jawab kita di masyarakat. Kemudian di dalam kehidupan kita, tanggung jawab kita tadi terhadap alam, terhadap tumbuhan, itu sangat berpengaruh dalam menghasilkan oksigen. Tetapi kenyataannya banyak masyarakat kita yang mengolah tumbuhan sebagai kegiatan ekonomi. Yang mana kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan atau usaha kita dalam memenuhi kebutuhan hidup. Itu namanya kegiatan ekonomi. Contoh, orang tua kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk beli beras, beli sambal, kebutuhan listrik misalnya, untuk uang belanja. Itu namanya kegiatan ekonomi. Apa-apa saja kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat, silakan anak bapak baca buku halaman berapa tadi? Tentang kegiatan usaha ekonomi masyarakat, halaman 31. Nah, silakan bapak beri waktu 10 menit. Jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Silakan diberi waktu 10 menit untuk membaca dan memahaminya. Dimulai dari sekarang. Baiklah anak-anak semua, setelah dibaca dan dipahami tentang kegiatan ekonomi, apa-apa saja kegiatan ekonomi yang telah anak-anak baca semua tadi. Yang pertama adalah agraris. Agraris itu daerah pertanian. Bertani. Apakah orang tua kita bertani? Ya, berarti kita adalah termasuk wilayah agraris. Setelah agraris, peternakan. Nah, peternakan itu misalnya beternak ayam, sapi, kambing, kerbau. Nah, itu yang peternakan. Selanjutnya perikanan. Apakah anak bapak semua di rumah mempunyai kolam ikan? Kalau ada, itu namanya perikanan darat atau sawah yang dijadikan kolam ikan, atau di sungai itu perikanan darat namanya. Apabila di laut itu perikanan laut. Setelah kegiatan ekonomi perikanan, apa lagi? Pertambangan. Kalau di daerah kita tidak ada pertambangan. Yang ada contohnya penggalian batu bara, penggalian pasir, galian sik, penggalian biji besi. Nah, itu yang pertambangan. Kemudian ada lagi kehutanan. Wilayah kita yang banyak hutan, dijadikan kegiatan ekonomi. Hutan diolah, dijadikan ladang, ditanami karet, buah kakao. Tahu kakao? Coklat, karet, jeruk. Itu yang kehutanan. Ada lagi yang lain? Perdagangan. Kalau perdagangan itu pada umumnya terjadi di pasar. Lanjut. Industrial itu terjadi di kota-kota besar. Industri itu maksudnya adalah pabrik. Pabrik membuat sepatu, pabrik pengolahan kayu, pabrik kendaraan bermotor, pabrik mobil. Itu di kota-kota industri. Kemudian habis. Jadi pada pelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwasanya tadi penggunaan kata tanya apa
siapa, di mana, mengapa, kapan. Nah, itu penggunaan kata tanya apa digunakan untuk menanyakan. Nah, awal dulu yang pertama, siapa untuk menanyakan? Nama. Siapa namamu? Siapa nama ibumu? Siapa yang melakukan? Kemudian di mana untuk menanyakan? Tempat. Kemudian kapan untuk menanyakan? Waktu. Jadi setelah kita memahami penggunaan kata tanya, kemudian tadi dilanjutkan dengan tanggung jawab kita selaku warga masyarakat untuk memelihara hutan. Kebetulan daerah kita adalah daerah hutan. Untuk memenuhi kebutuhan oksigen, maka hutan tumbuhan hijau harus kita lestarikan. Itu makanya kalau dibandingkan di kota dan di desa, udara itu lebih bersih di desa. Karena di kota tumbuhan hijau sedikit. Kemudian kegiatan-kegiatan yang mencemari udara banyak. Contohnya asap kendaraan bermotor, asap mobil, asap pabrik, itu membuat karbon dioksida banyak di udara, sehingga oksigennya sedikit. Kemudian terakhir kali sebentar ini kita telah mempelajari tentang kegiatan ekonomi. Ada beberapa buah kegiatan ekonomi. Siapa yang bisa menyebutkan kegiatan ekonomi yang ada? Siapa bisa? Abil? Yang pertama Abil? Hah? Kegiatan ekonomi yang pertama? Agraris. Yang kedua Rama? Peternakan. Yang ketiga Aisyah? Perikanan. Lanjutkannya? Pertambangan. Lanjut? Vicky? Kehutanan. Lanjut? Debi? Perdagangan. Lanjut? Perindustrian. Nah, itulah kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita. Jadi untuk tugas hari ini silakan kalian lengkapi lebaran kerja dikumpul hari Jumat. Nah, silakan dikumpul hari Jumat. Kalian bawa pulang, dikumpulkan diisi, dikumpulkan hari Jumat. Nah, jadi untuk hari ini sampai di situ dulu. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.